Di zaman orang lain memilih kebangkitan, aku malah memilih revisi konstitusi. Melihat ini, teman-teman sekelasku menertawakanku, bilang aku bodoh. Legenda revisi konstitusi hilang dalam perang besar 100 tahun lalu. Sejak itu, kultivasi hanya menjadi seni menjaga kesehatan, sementara kebangkitan adalah jalan terang. Namun, aku tak peduli dengan ejekan mereka. Tak lama lagi, bulan akan terbelah, dan iblis-iblis kuat akan muncul dari sana. Mereka akan memusnahkan banyak orang yang bangkit dalam sekejap mata. Hanya para pembudidaya yang menjadi satu-satunya harapan. Saat itu, aku hanya menatap formulir di tanganku. Di kehidupan sebelumnya, aku dan keluargaku tewas dalam bencana itu. Tapi aku secara ajaib terlahir kembali di dunia kultivasi, dan secara kebetulan mendapatkan kemampuan penciptaan. Berkultivasi dengan keras selama 1000 tahun, menjadi tak terkalahkan dalam 10.000 pertempuran, dan menjadi legenda. Namun, semua kerja keras ini hanya agar aku bisa melompat keluar dari ruang dan waktu setelah naik ke surga. Kembali ke hari sebelum iblis turun untuk menyelamatkan orang tuaku. Tanpa diduga, saat aku mengalami malapetaka lagi, aku diserang oleh beberapa bandit yang telah merencanakan ini sejak lama, dan terlempar ke tempat yang tak terkalahkan. Tak kusangka, saat aku membuka mata lagi dan kembali ke masa muda, Qin Chuan. Kalau kau memilih kultivasi, kami tidak akan mengajakmu bekerja sama dalam ujian kali ini. Cari orang lain saja. Sang Shuya menggelengkan kepala kecewa dan berjalan mendekat. Di belakangnya ada 2 pria dan 2 wanita. Sebulan lalu, mereka berenam sepakat untuk bekerja sama dalam ujian kali ini. Minggu lalu, kelima orang ini melihatku tidak bisa bangkit, jadi mereka ingin menarik diri. Bagaimanapun, orang yang tidak bangkit dianggap beban bagi mereka. Boleh saja, kataku dengan tenang. Mendengar jawaban sederhana itu, kelima orang itu menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka mengira aku akan memohon agar tidak ditinggalkan, karena orang yang tidak bangkit sulit menemukan orang yang bangkit untuk bekerja sama. Sepertinya Qin Chuan sudah pasrah saja karena tidak bisa bangkit. Melihat ini, Zhang Shuya merasa sedikit kasihan. Jaga dirimu baik-baik. Seorang pria kurus mencibir dan melirikku. Sepertinya kita akan menyaksikan pertunjukan yang lucu. Siapa yang tidak kena stroke otak 10 tahun tidak mungkin tidak tahu apa itu kultivasi. Melihatku ditinggalkan oleh rekan satu timku, siswa di sekitar kembali tertawa terbahak-bahak. Namun, aku sama sekali tidak peduli. Sepulang ke rumah, ayah dan ibuku sudah menyiapkan makan malam yang lezat. Menungguku pulang. Karena putranya tidak bisa bangkit, kedua orang tua itu sengaja menghindari topik ini saat makan. Baru setelah makan malam, ayahku memanggilku dan memberiku kartu hitam. Ayah, ini, ayahku menarik napas dalam-dalam. Dengan senyum, dia berkata, uang tabungan kami selama 20 tahun ada di kartu ini. Ambillah. Aku dan ibumu tidak bangkit, tapi kita tetap hidup dengan baik. Kau juga sudah dewasa. Hal-hal itu seharusnya kau putuskan sendiri. Ini yang bisa kami bantu. Setelah berkata begitu, dia menyerahkan kartu itu ke tanganku. Lalu dia pergi ke dapur membantu ibu mencuci piring. Aku terdiam di tempat. Hubungan yang melintasi ribuan tahun ini. Kenangan masa lalu kembali muncul. Ingatan dan kenyataan menyatu. Kartu di tanganku terasa seperti ribuan kata-kata. Kali ini, aku tidak akan membiarkan sejarah terulang. Karena energi spiritual di dunia ini sangat tipis, hanya bisa berkultivasi dengan menyerap energi spiritual dari kabut. Dan membeli kabut berarti membutuhkan uang. Jadi aku tidak menolak tawaran ayahku. Segera setelah itu, aku pergi ke apotek terbesar di dekat sini dengan uang itu. Saat ini, apotek Ruikang sangat ramai. Sebagian besar adalah orang-orang yang bangkit datang membeli ramuan. Ada yang bisa saya bantu? Seorang pramuniaga cantik berseragam apotek berjalan mendekat dan bertanya. Apakah di sini ada ramuan seperti darah manusia dan racun putih? Mendengar aku ingin membeli ramuan, pramuniaga itu langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Zaman sekarang orang beli obat jadi, bukan bahan obat. Kita punya cabang khusus jual bahan obat. Mungkin di sana ada yang kamu cari. Beda dari toko sebelumnya. Pak Tuaki mengangguk, lalu menyingkirkan meja baca dan menatapku. Anak muda, mau beli apa? Bahan obat. Makin tua makin bagus. Jarang ada yang beli bahan obat sekarang. Pak Tuaki mengoperasikan sesuatu di komputer. Lihat ini. Ini beberapa yang perlu kulihat. Aku memilih ginseng berdarah naga 1000 tahun. Pak Tuaki terkejut. Jarang ada anak muda sekarang yang mengenali obat mahal seperti ini. Ia bangkit, mengambil 3 kotak yang dikemas indah dari lemari kayu di belakang. Bisa dilihat, jangan disentuh. Aku merasakan energi spiritual tipis dari ketiga obat itu. Berapa harganya? 350.000 per batang. Total 1.050.000 untuk 3 batang. Aku mengerutkan kening. Terlalu mahal. Sekarang aku hanya punya 500.000 lebih, hanya cukup untuk 1 batang. Aku meminta Pak Tuaki mengeluarkan beberapa batang obat lain yang harganya relatif lebih murah. Setelah mengamati dengan seksama, aku memverifikasi efektivitas dan harga. 350.000 terlalu mahal. Bunga luo ini hanya butuh 10.000.
Efek ginseng setara dengan 20 bunga luo. Dengan mempertimbangkan usia dan kelangkaan ginseng, maksimal 250.000. Kataku perlahan. Mata Pak Tua Ki berbinar. Usia muda tapi punya penglihatan yang baik. Tapi ini ginseng dari daerah liar. Jika dikonsumsi terus-menerus sebelum usia 18 tahun, bisa meningkatkan peluang kebangkitan. Hanya dari poin ini, harganya naik 100.000. Pak Tua Ki menunjuk ginseng di sebelahnya. Jika kamu menerima ginseng yang dibudidayakan, aku bisa menjualnya 100.000. Aku melihatnya lalu menggeleng. Energinya hampir tidak ada, sama sekali tidak berguna bagiku. Saat itu, seorang pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya dan penampilan garang masuk ke toko obat. Pak Tua Ki, hitung tagihannya. Dia langsung melempar tas punggungnya ke meja. Beberapa darah merembes dari tas punggungnya. Pak Tua Ki membuka bungkusan itu dan menuangkan isinya. Itu tumpukan bahan mentah yang berlumuran darah. Panen bagus, puji Pak Tua Ki. Lumayanlah, bertemu dua monster tingkat bumi. Mereka membuat beberapa temanku terluka parah. Pria parubaya itu menyeringai, memperlihatkan deretan giginya yang kuning. Total 2 juta. Transfer ke ponselmu? Boleh. Ingat beri aku beberapa obat. Aku akan ambil besok. Dia pergi tanpa menoleh. Toko obatmu juga menerima bahan mentah? Tanyaku dengan heran. Tuan Tua Ki berkata terus terang, saya lihat kamu punya banyak pengetahuan tentang obat-obatan ini. Mau bekerja di toko saya? 3 tanaman obat ini akan jadi bayaranmu. Tuan Chen Yin menggelengkan kepala pelan, tidak punya waktu. Kemudian Tuan Tua Ki mengetuk-ngetuk meja dan berkata, baiklah, saya mengalah. Sering ada orang datang menjual obat-obatan dari daerah liar di sini. Kadang-kadang ada obat-obatan aneh yang saya tidak yakin. Nanti perlu kamu periksa. Mau? Baiklah. Setelah mendengar itu, saya mengangguk. Syarat ini kelihatannya menguntungkan Qin Chuan. Tapi dengan kekuatan dan pandangannya, membantu Tuan Tua Ki pasti Tuan Tua Ki yang untung besar. Oke. Baiklah, sampai jumpa lagi. Semoga kamu bisa memberiku kejutan. Tuan Tua Ki menyerahkan 3 kotak padaku, lalu berbalik membersihkan bahan-bahan. Setelah mengambil obat-obatan itu, saya naik taksi ke Taman Danau Yun. Setelah hidup kembali, saya menyadari energi spiritual di Taman Danau Yun lebih pekat dari tempat lain. Sekarang saatnya pergi ke Taman Danau Yun untuk menembus. 3 tanaman obat ini tidak mengandung banyak energi spiritual. Bagi kultivator lain, mungkin sulit untuk menembus dan berlatih Qi. Tapi sebagai seorang yang pernah berdiri di puncak dunia manusia, tentu saja saya bisa memanfaatkan 3 tanaman obat ini semaksimal mungkin. Menembus ke tahap latihan Qi tidak akan sulit. Di Taman Danau Yun masih banyak orang tua. Duduk di tepi danau bermeditasi dan berkultivasi. Hanya saja, meditasi dan kultivasi yang mereka sebut itu, di mata saya, tidak lebih dari duduk santai saja. Sama sekali bukan kultivasi. Saya datang dan duduk di bawah pohon willow yang besar. Beberapa orang tua berambut putih segera mengerumuni. Sejak beberapa hari lalu saat saya mulai berlatih, orang-orang tua ini menyadari bahwa mendekati saya membuat mereka penuh energi. Jadi setiap kali melihat saya, mereka pasti akan datang. Saya tidak berkata apa-apa. Mulai menjalankan teknik penciptaan 3 kehidupan. Energi spiritual tipis di sekitar berkumpul. Cabang-cabang willow bergoyang, seolah-olah semakin hijau. Orang-orang tua di sekitar merasa tubuh mereka sangat nyaman. Wajah mereka merona, merasa seperti 10 tahun lebih muda. Pertengahan malam, bulan bersinar terang, bintang berkedip. Orang-orang di taman sudah pulang. Cukup, saya mencoba menembus lagi. Saat itu saya rasa saya bisa mencoba menembus. Saya menggambar formasi kecil pengumpul roh di tanah. Saya meletakkan 3 tanaman obat itu ke dalam formasi pengumpul roh. Formasi itu memancarkan cahaya kelabu redup, 3 tanaman obat itu cepat mengering. Energi spiritual di dalamnya diekstraksi tanpa sisa, membentuk untaian energi yang terlihat oleh mata, diserap oleh saya. Saat itu hati saya tenang. Mencoba menembus sepenuhnya. Pagi hari, angin berputar di sekitar saya. Tiba-tiba saya membuka mata tertutup saya. Mengeluarkan napas panas, merasakan aliran energi spiritual yang sudah lama hilang. Akhirnya menembus ke tingkat pertama pelatihan Qi. Dengan begitu, saya bisa menggunakan beberapa sihir kecil, setidaknya punya kekuatan untuk membela diri. Dulu saya tidak tahu apa-apa tentang kultivasi. Jatuh bangun selama 100 tahun baru masuk pintu yang benar. Kali ini, saya pasti akan melakukan setiap tahap dengan sempurna. Kembali ke puncak formasi roh, Xuanji bangkit dan pergi. Beberapa orang tua yang sudah tua datang ke sini. Siapa yang menggambar ini di tanah? Menarik. Seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah muda, Xuanji. Dia melihat pola itu sebentar. Xuanji duduk di tengah pola, tiba-tiba ada goncangan. Cari tahu siapa yang menggambar pola ini. Kembali ke rumah, saya berganti pakaian lalu pergi ke sekolah. Sebentar lagi, Kementerian Pendidikan akan bekerja sama dengan semua universitas. Pertandingan pertama prasasti takdir akan diadakan. Pemenang utama akan mendapatkan banyak perhatian dan sumber daya yang melimpah.
Hanya dengan lulus ujian masuk perguruan tinggi, barulah ada kesempatan untuk mengikuti kompetisi prasasti takdir. Jadi, ujian masuk perguruan tinggi ini, aku sendiri harus ikut meramaikan. Saat ini, kelas 36 sedang heboh mengejek. Kehadiranku membuat kelas hening sejenak. Sang kultivator terhebat di kelas kita datang. Orang nomor 1 di dunia kultivasi telah tiba. Seseorang mengejek, tapi ejekan itu tidak diikuti oleh yang lain seperti yang diperkirakan. Saat itu, teman-teman sekelas lainnya menatapku dengan heran. Hari ini aku tampak berbeda dari biasanya. Ada perasaan yang luar biasa. Tepat saat itu, wali kelas Zhang Hailu masuk ke kelas. Dia menepuk meja untuk menenangkan semua orang, lalu mulai menjelaskan hal-hal penting tentang ujian masuk perguruan tinggi kali ini. Kali ini ada ujian gabungan 28 SMA. Lokasinya adalah zona ujian nomor 38, zona liar. Berburu monster dengan tingkatan berbeda akan mendapatkan poin berbeda. Monster tingkat F dan E setara dengan entitas tambahan. Nanti kalian semua akan mengambil perbekalan di lapangan sebelum berangkat. Setelah berkata begitu, Zhang Hailu berbalik dan pergi. Semua siswa, patuhi aturan. Antre untuk mengambil perbekalan. Saat ini, di lapangan, suara yang sangat kecil terdengar dari depan. Itu adalah kepala sekolah. Sebagai seorang awakenet, bahkan tanpa mikrofon, suaranya sangat mengintimidasi. Para awakenet mengambil di tengah, mekanik di kanan, peneliti di kiri. Kultivasi, siapa di sekolah kita yang memilih kultivasi? Seperti yang kita semua tahu. Memilih jurusan yang berbeda saat ujian masuk perguruan tinggi akan mendapatkan paket sumber daya yang berbeda. Selain obat-obatan dan alat kesehatan yang sama. Para awakenet akan mendapatkan senjata jarak dekat yang dibuat khusus oleh Kementerian Pendidikan. Para mekanik akan mendapatkan kit mekanik tingkat atas. Para peneliti akan mendapatkan senjata jarak jauh tingkat atas. Adapun jurusan kultivasi, itu belum pernah muncul dalam ujian masuk perguruan tinggi sebelumnya. Kepala sekolah pun tidak tahu senjata apa yang pantas untuk diberikan. Setelah berpikir sejenak, kepala sekolah berkata, "Siswa kultivasi ini, silakan datang ke saya untuk mengambil perbekalan." Adegan seperti ini mungkin akan membuat siswa biasa merasa canggung. Tetapi bagiku, itu tidak berpengaruh sama sekali. Aku hanya berjalan santai ke atas panggung. "Siswa, jika kamu berubah pikiran sekarang, aku bisa memberimu izin untuk mengganti jurusan sekali." Kepala sekolah mencoba membujuk. "Tidak perlu," kataku sambil menggelengkan kepala. Kepala sekolah terdiam. Kenapa anak ini begitu keras kepala? Tapi dia tidak bisa berkata banyak lagi. Berusahalah dengan baik. Wajah kepala sekolah tidak terlihat senang. Dia melirik siswa lain yang menonton. "Apa yang kalian lihat? Cepat ambil perbekalan." Saat itu, seorang gadis cantik dengan rambut biru es panjang, bertubuh tinggi semampai, dan berwajah halus. Melangkah dari depan. Tatapannya bergerak, diam-diam mengagumi dirinya sendiri. Dia seperti Dewi Salju yang turun ke bumi. Dia adalah satu-satunya gadis di antara para awakenet kelas surga di sekolah kita. Begitu banyak orang menatapnya. Cantik sekali. Para siswa laki-laki menatap Kisweyo dengan kagum. 20 menit kemudian, semua orang selesai mengambil perbekalan. Di bawah komando kepala sekolah. Ribuan calon siswa keluar dari sekolah dengan megah. Saat itu, suasana di dalam pesawat militer agak tegang. Banyak siswa merasa gelisah. Mereka berbicara untuk meredakan ketegangan. Banyak orang diam-diam melirikku. "Dia tidak takut?" Kata orang dari kelas 6, dia tidak terbangun sama sekali, dan dia ditinggalkan oleh tim aslinya. "Siapa yang mau bawa beban?" Mereka tertawa, seolah itu bisa bikin lega. "Baiklah, sudah sampai di area ujian nomor 38. Jaraknya 200 meter dari permukaan. Semua lompat, pintu belakang pesawat terbuka, petugas akan memberikan parasut untuk setiap orang. Semua peserta ujian akan melompat satu persatu dalam kelompok kecil. Di sana ada reruntuhan, ditumbuhi sulur dan rumput liar. Lalat beterbangan, udara terasa lembab. Lihat itu." Siapa itu? Satu-satunya pengguna kekuatan spiritual di seluruh sekolah. Peluang 1:1000, kita yang ketemu. Seorang cowok terlihat kaget. "Ngomong-ngomong, kalau nanti ada masalah, kita bantu mereka kan?" Seorang cewek bertanya khawatir. "Bantu dong, kenapa nggak bantu? Ujian masuk sekolah bantu teman. Nanti bisa dilaporkan, kita juga dapat poin tambahan." Seorang cowok bertubuh tegap berkata dengan yakin. Saat kelima orang itu sedang bicara, 3 anjing serigala muncul dari reruntuhan di belakangku. Masing-masing tingginya 1 meter, panjang 2 meter. Mulutnya menganga, terlihat ganas. Tapi aku seolah tidak menyadarinya. Anjing-anjing serigala itu masih berjalan perlahan. Padahal belum bangkit kekuatannya. Berani ceroboh di alam liar begini? Benar-benar cari mati. Cowok bertubuh tegap itu. Meski berkata begitu, tangannya sudah mengepal, siap bertindak kapan saja. 3 anjing serigala itu berdiri di atas reruntuhan yang ditumbuhi rumput liar, bulunya yang dingin. Menatap punggungku di depan. Tiba-tiba mereka menyerbu ke depan.
Aku hanya melirik ketiga anjing serigala itu. Tapi tidak menghindar. Dasar bodoh. Kelima orang yang bersembunyi di balik reruntuhan itu bersiap menyerang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki. Ini anjing serigala, bukan anjing peliharaan di rumah. Bukan hanya anjing serigala, tapi yang bisa merobohkan pohon. Kekuatan yang dibawa saat ia melesat dengan kecepatan tinggi saja sudah setara dengan motor sport. Bahkan bagi mereka yang sudah bangkit. Jika diserang langsung oleh anjing serigala, mereka akan kehilangan kemampuan bergerak untuk sementara. Dan yang belum bangkit. Jika tertabrak langsung, bisa tewas atau terluka parah. Aku berputar dan tiba-tiba menyerang. Pung, 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 3 pukulan berturut-turut di udara. 3 anjing serigala yang menyerbu maju terpental seperti proyektil. Salah satu anjing serigala jatuh tepat di atas kelima orang itu. Darah mengalir dari sudut mulutnya, ia meronta-ronta. Tak lama kemudian, nyawanya lenyap. Cowok bertubuh tegap itu menunduk, melihat anjing serigala yang mati di kakinya itu. Ia benar-benar terkejut. Dia membunuh anjing serigala? Bagaimana mungkin? Seseorang berbisik kaget. Liming, menurutmu dia melakukannya bagaimana? Seorang cewek menatap cowok bertubuh tegap itu dengan mata terbelalak. Liming menelan ludah. Mana ku tahu? Tanya aku. Tanya siapa? Membunuh dalam sekejap? Setidaknya dia pasti pengguna kekuatan kelas dewa. Pembangun biasa bisa membunuh monster ingatan, tapi pasti butuh perjuangan. Hanya pembangun kelas surga yang bisa mengeluarkan skill kebangkitan dan membunuh monster ingatan seketika. Saat ini aku sedang berjalan ke arah mereka. Pemindaian poin akan dibuka pukul 12 siang pada hari ketiga ujian masuk perguruan tinggi. Sebelum itu, para peserta perlu mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan monster yang telah mereka bunuh. Aku menepis anjing serigala bersayap dengan ujung pedangku, lalu memasukkannya ke dalam ransel. Kemudian aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah periode latihan promosi, aku merasakan adanya anjing serigala di sekitarku. Dan keberadaan beberapa siswa ini. Mereka hanyalah beberapa pembangun jalanan biasa, tidak menarik perhatianku. Setelah mengumpulkan 3 monster, aku langsung menuju ke markas pusat kota reruntuhan. Semakin ke tengah arena ujian, semakin kuat monsternya, semakin banyak poin yang didapat. Jika ingin berpartisipasi dalam prasasti takdir, minimal harus masuk 50 besar kotalan. Jadi, membunuh monster tingkat FG ke atas di pusat kota adalah pilihanku. Saat Qin Chuan melewati sebuah gereja reruntuhan, sekelompok orang keluar darinya. Salah satu dari mereka menatap Qin Chuan dengan kaget. Chen Hao, sahabatku sejak SD. Kau ini ada apa? Ada apa denganmu beberapa hari ini? Kau mengambil cuti, bahkan teleponmu tidak bisa dihubungi. Apakah baik-baik saja? Tanya Chen Hao dengan santai. Tidak apa-apa. Setelah terlahir kembali, aku jarang bersentuhan dengan produk elektronik, jadi aku tidak melihat kabar dari Chen Hao. Baguslah kalau tidak apa-apa. Kau sendirian? Bagaimana dengan Zhang Shuya dan yang lainnya? Sudahlah, karena kau sendirian, ikutlah denganku. Chen Hao berkata celoteh banyak. Aku tersenyum lembut sambil menunduk. Oke. Nah, begitu dong, kita berdua gabung jadi harimau kembar, pasti bisa menghajar ujian masuk perguruan tinggi dengan mantap. Chen Hao sangat senang dengan bergabungnya aku. Perkenankan aku memperkenalkan. Ini semua adalah teman sekelasku. Mereka cukup kuat. Qin Chuan, temanku baikku. Nanti jalan bareng kami. Tolong jaga dia baik-baik. Chen Hao memperkenalkan. Aku mengangguk santai. Ketiga orang di sekeliling melihat sikapku. Dan merasa tidak puas, tetapi karena menghargai Chen Hao, mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya berharap orang ini tidak terlalu tebal muka. Nanti kalau sudah dapat poin yang cukup untuk kuliah, dia pergi sendiri. Jangan terus-menerus mengganggu tim mereka. Berjalan di tengah reruntuhan. Mereka membicarakan ujian masuk perguruan tinggi. Meskipun sekarang tim kami bertambah 1 orang. Tapi kalau berusaha keras, seharusnya kami masih bisa membagi poin yang sama. Duming melirikku lalu berkata, ketidakpuasan mereka terhadapku, bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya? Tapi aku tidak banyak bicara. Aku mengangkat kepala melihat ke depan reruntuhan. Dalam persepsiku, ada monster yang mendekat ke sana. Sepertinya monster yang terkumpul. Setelah berjalan 2 langkah, Chen Hao dan yang lainnya berhenti. Mereka waspada melihat sekeliling. Tepat pada saat ini, dari depan reruntuhan terdengar suara gemuruh monster. 18 monster berlari keluar dari reruntuhan. 1 monster tank pengumpul, 12 anjing serigala biasa. Biarkan aku dan Qin Chuan menahan tank HG. Kalian selesaikan HG secepatnya. Ekspresi Chen Hao muram, dia melangkah maju untuk memblokir. 3 lainnya tidak banyak bicara, hanya mengambil pedang mereka dan menyerbu keluar. Tank HG, sesuai namanya, serangan tinggi dan pertahanan tinggi. Tidak mudah membunuhnya. Jelas Chen Hao tidak berencana untuk membunuh HG sendirian. Gerakannya lincah, melesat ringan seperti burung layang-layang. Chen Hao bertarung dengan tank HG selama 4 hingga 5 menit. Setelah Wei Tao dan 2 lainnya membunuh semua HG,
Mereka datang untuk mengepung dan membunuh tank HG bersama-sama. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka telah menghabisi 18 HG yang muncul, mendapatkan 27 poin. Kecepatan ini sudah cukup baik untuk ujian masuk perguruan tinggi. Sesuai kebiasaan lama, 5 poin per orang, 2 poin sisanya. Aku dengan tenang menerima 5 lencanaku. Karena aku telah mengumpulkan rampasan tim, aku tentu saja akan bertindak selanjutnya. Imbalan untuk tim ini pasti akan jauh melebihi 5 lencanaku. Ini adalah kepercayaan dirinya. Wugugugugu. Tepat saat ini, suara rendah terdengar dari reruntuhan. Seperti suara ayam hutan yang terdengar di ladang liar. Sial, itu adalah burung unta raksasa. Mendengar suaranya, setidaknya ada burung unta raksasa yang mengintai mereka. Mendengar suara itu, wajah mereka menjadi muram. Chen Hao juga mengerutkan kening. Sial, dia berseru. Mundur dulu. Segera, mereka melihat burung unta elf terbang keluar dari reruntuhan di sekitar mereka, mengepung mereka. Setiap burung tingginya 2 hingga 3 meter, dengan cakar seperti bola besi, memberikan tekanan yang luar biasa. Wajah beberapa orang berubah drastis. Chen Hao menarik pedangnya, bersiap untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetaplah dekat denganku sebisa mungkin. Kita kabur dari sini dulu. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat sesosok tubuh melesat melewatinya. Sosok itu sangat cepat, begitu cepat sehingga mata mereka tidak bisa mengikutinya. Baru setelah sosok itu berhenti dan mematahkan leher burung unta elf seperti ayam kecil, mereka melihat penampilan orang itu dengan jelas. Qin Chuan, Chen Hao dan yang lainnya terkejut. Bukankah dia belum bangkit? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kemudian, dia menyeret burung unta elf yang terbunuh ke arah mereka. Chen Hao tertawa dan meninju Qin Chuan. Sejak kapan kamu begitu kuat, membunuh burung unta raksasa? Jangan-jangan kamu pembangun kelas surga? Aku menggelengkan kepala. Bukan, aku seorang kultivator. Kultivator? Keempatnya sedikit terkejut. Bukankah kultivasi hanya tentang menjaga kesehatan? Bagaimana mungkin dia punya kekuatan bertarung? Awalnya, ketika dia mengundang Qin Chuan untuk bergabung dengan tim, dia sebenarnya sedikit tertekan. Bagaimanapun, tim ini dibentuk dengan tujuan sekolah-sekolah terkemuka dan garis skor. Aku tidak menyangka Qin Chuan begitu kuat. Sebaliknya, mereka bertiga yang mengandalkan perut besar, perut besar. Aku masih bisa bertahan, kata Chen Hao dengan penuh kemenangan, menatap Duming. Duming tertawa canggung. Karena Qin Chuan begitu kuat, aku sarankan kita terus maju, kata Duming, mencoba menenangkan situasi. Mungkin kita bertiga bisa mendapatkan lebih dari 1.500 poin. Kalau begitu, kita juga bisa masuk universitas kelas 1. Aku juga berpikir begitu. Qin Chuan, apa pendapatmu? Aku tidak punya pendapat tentang ini. Sejak melihat Chen Hao, aku berencana membantunya. Waktu cepat berlalu hingga sore, di reruntuhan lain yang ditumbuhi rumput liar. Tim beranggotakan 5 orang yang dipimpin Zhang Shuya berjalan perlahan. Hati-hati, kita sudah mendekati pusat kota. Di sekeliling kita hampir semuanya adalah binatang mutan. Seorang anak laki-laki berkacamata mengingatkan dengan hati-hati, ada orang yang belum bangkit dari Qin Chuan. Kita mungkin perlu berhati-hati. Sekarang dia sudah pergi, mengapa kita harus tetap rendah diri? Xiao Song membujuk. Zhang Shuya merasa sedikit bersalah. Kita baru saja membiarkan dia pergi, bukankah itu sedikit tidak pantas? Dia belum bangkit dan memilih jalan kultivasi. Bagaimana dia bisa lulus ujian masuk perguruan tinggi kali ini? Seorang gadis lain, Sanlin, berkata sambil tersenyum. Adikku, Nona Zhang, mengapa kamu berbuat baik lagi? Tepat pada saat itu, ada gerakan di depan. Shenlin mengingatkan dengan suara rendah. Beberapa orang langsung terdiam. Mereka menatap ke depan dengan waspada. Tiba-tiba, seekor binatang mutan jenis macan kumbang ganas menerjang keluar dari reruntuhan di depan. Binatang mutan ini tingginya 1 orang dan panjangnya 3 meter. Seluruh tubuhnya hitam legam dengan 2 garis emas dari kepala hingga ekor. Binatang mutan level F, macan kumbang emas bergaris 2. Dia terluka. Ada pemburu manusia super yang terbangun level surga yang memburu binatang mutan level F. Xiao Song dan Tang Yu menatap ke depan tanpa bergerak. Mata Sanlin berbinar. Dia juga ingin melihat manusia super mana yang terbangun level surga yang sedang memburu binatang mutan level F. Jika itu dari sekolahnya, dia bisa keluar dan berkenalan. Itu Qin Chuan. Sanlin terkejut melihat sosok Qin Chuan di antara kelima orang yang bergegas keluar. Anak ini benar-benar beruntung. Dia malah bersama Wei Tao dan yang lainnya. Kamu kenal orang-orang itu? Zhang Shuya bertanya. Xiao Song mengangguk. Mereka semua adalah manusia super yang terbangun dari sekolah kita. Tim mereka di sekolah kita mungkin bisa masuk 30 besar. Anak ini, Qin Chuan benar-benar beruntung. Dia masuk tim mereka. Mata Zhang Shuya menunjukkan sedikit rasa iri. Aku hanya mengenal Chen Hao. Aku tidak menyangka yang lain begitu kuat. Tang Yu bergumam, anak-anak ini benar-benar berani. Berani memburu binatang mutan level F. Ayo kita lihat. Beberapa orang dengan cepat mengejar. Hari ini, mereka telah memburu banyak binatang mutan.
Sebagian besar adalah binatang mutan level C dan B. Baru sore hari mereka bertemu seekor binatang mutan level F. Mereka sendiri yang berhasil melukainya. Tak disangka, macan kumbang emas bergaris 2 ini mengeluarkan kekuatan terakhirnya untuk kabur. Hati-hati. Melompati tembok reruntuhan yang tinggi, Chen Hao, yang berlari kencang, hampir saja menangkap macan kumbang emas bergaris 2. Namun binatang itu lolos lagi. Apa yang kamu lakukan? Chen Hao tiba-tiba menatap Qin Chuan. Tunggu. Sebelum Qin Chuan sempat berbicara, suara siulan tajam terdengar. Cahaya pisau yang memantulkan kilau emas melesat menembus udara, langsung memakukan macan kumbang emas bergaris 2 ke tumpukan reruntuhan. Melihat ini, Chen Hao mau tak mau merasa lega. Jika bukan karena Qin Chuan menariknya barusan, dia mungkin sudah tewas seketika. Ujian masuk perguruan tinggi tidak melarang siswa merebut poin, tetapi jarang ada yang berani merebut dengan cara mengabaikan keselamatan orang lain. Siapa itu? Chen Hao menatap marah ke arah datangnya cahaya pisau. 3 orang keluar dari reruntuhan. Mereka adalah 3 pemuda yang mengenakan seragam sekolah abu-abu gelap. Seragam sekolah 3, manusia super terbangun level surga dari sekolah 3. Orang-orang dari sekolah menengah 3. Kalian ngapain di sini? Lihat tampangnya, mau rebut mangsa kita, kan? Itu Xiao Wenxuan yang rambutnya model, Qi Liu Hai. Dia kelihatan ceria dan tampan, tapi sekarang mukanya penuh kesombongan. Semua orang dengar kata-katanya. Chen Hao langsung marah. Mangsaku apa maksudnya? Binatang buas bersayap 2 ini. Jelas-jelas kami yang melukai dan mengejarnya sampai sini. Xiao Wenxuan dengan tenang berkata, menunjuk ke arah binatang buas bersayap 2 yang tertancap di dinding reruntuhan. Binatang itu tertancap di sana. Dan pedang ini milikku, jadi binatang itu jelas milikku juga. Xiao Wenxuan mengabaikan amarah mereka. Dia berjalan ke depan binatang buas bersayap 2 yang tertancap di dinding, lalu mencabut pedang perangnya. Ujung pedangnya menyentuh ringan, menyingkirkan sayap binatang buas bersayap 2. Tepat saat itu, sebuah batu seukuran ibu jari melesat keluar. Ting, mengenai dinding reruntuhan. Batu itu memantul kembali, menabrak sayap binatang buas bersayap 2 yang disingkirkan Xiao Wenxuan. Sayap yang terlempar terbang tepat ke arahku. Lalu aku menggerakkan tangan, langsung mengambil sayap itu. Hebat, Xiao Wenxuan mendengus dingin, menatapku. Orang biasa bisa punya kemampuan seperti ini? Menarik. Jika sayap ini milikku, maka pedang yang tertancap di sana juga seharusnya milikku. Berikan padaku. Sambil menatap pedang perang di tangan Xiao Wenxuan, aku perlahan mengulurkan tangan kananku. Menarik. Sudah lama tidak ada yang berani sesombong ini di depanku. Xiao Wenxuan tertawa geli. Dia perlahan mengangkat lengan kanannya. Suhu di sekitarnya mendadak naik. Rumput kering di bawah kakinya langsung terbakar. Pengguna kemampuan api yang terbangun. Kuberi kau kesempatan lagi. Serahkan sayap itu, berlutut dan minta maaf. Xiao Wenxuan menjilat bibirnya. Api berkobar di lengan kanannya, berputar seperti ular api, terlihat sangat menakutkan. Dia menunggu lawannya ketakutan dan berlutut memohon ampun. Tapi aku tetap setenang air. Aku menggeleng perlahan. Tidak perlu. Baiklah, kalau begitu ujian masuk perguruan tinggimu berakhir di sini. Xiao Wenxuan mencibir. Dia berkata, api yang melilit lengannya seperti ular berbisa. Meluncur menyerangku. Hati-hati. Chen Hao dan yang lainnya terkejut melihatnya. Tapi di mataku, kemampuan seperti ini lebih kekanak-kanakan dan lucu daripada anak kecil bermain api. Sampai aku menggerakkan jari. Seberkas energi menembus udara dan melesat keluar. Ular api yang terlihat kuat itu hancur seketika. Dengan mudah dihancurkan oleh energi itu, berubah menjadi percikan api di udara yang berterbangan dan jatuh ke tanah. Apa? Dia berhasil menghancurkan ular apiku? Bagaimana caranya? Xiao Wenxuan dan 2 temannya menatap Qin Chuan dengan kaget. Menarik, ayo lagi, coba jurus tarian ular gandaku. Xiao Wenxuan tertangkap jurus ular api, amarahnya membuncah, ia mengangkat kedua lengannya. Kedua lengan terbelit ular api, menyerang gigit dirinya sendiri. Cepat! Qiao Zhengqing menarik bahu Xiao Wenxuan, api Xiao Wenxuan padam. Ia menatap Qiao Zhengqing dengan marah. Apa maksudmu? Kita belum sampai pusat kota. Jangan buang tenaga di sini. Hanya 1 jurus dan 1 orang. Biarkan mereka mengenali. Xiao Wenxuan kembali sadar. Sialan, hampir saja menggagalkan semuanya. Beruntung kau. Katakan, Xiao Wenxuan dan Qiao Zhengqing bertiga berbalik pergi dari tempat itu. Dan tepat saat itu, suara samar kembali terdengar. Sudah kubilang kau boleh pergi? Membuat Chen Hao dan yang lain berkeringat dingin. Ya Tuhan, mereka yang dari kelas atas 3 sudah pergi. Kenapa kau masih memprovokasi mereka? Xiao Wenxuan tadinya menahan diri, mendengar ucapan lawan. Tiba-tiba tertawa marah. Kau keterlaluan. Aku rela kekuatan diriku hancur. Agar kau terbaring di ranjang setahun. Ucapku dingin. Kau boleh coba.
Kiao Zhengqing mengerutkan kening, menghalangi di antara mereka. Ada gelombang di dalam tubuhnya. Memperkuat kapalnya, tapi ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Pertarungan singkat membuat wajah Kiao Zhengqing tak bisa menahan. Orang ini sangat kuat. Saat ini, Kiao Zhengqing tidak mau membuang waktu lagi. Ia memberikan pedang perangnya kepada Qing Chuan. Sudah puas? Aku akan anggukan kepala. Kali ini dimaafkan. Ingat, tidak ada lain kali. Zhengqing, jangan halangi aku, biarkan aku memberinya pelajaran. Zhao Wenxuan bergerak maju seperti orang gila. Tapi ditahan kuat oleh Kiao Zhengqing. Hanya sebilah pedang, berikan saja padanya. Ucap Kiao Zhengqing dengan tenang. Jangan sampai menunda urusan klan Zheng. Akhirnya Zhao Wenxuan mengertakkan gigi dan mundur. Ia berbalik pergi. Chen Hao dan yang lain sudah terkejut melihat aksi Qin Chuan. Mereka tahu Qin Chuan sangat kuat, tapi melihat Qin Chuan berhadapan langsung dengan pembangun kelas atas, bahkan merebut pedang dari pembangun kelas atas, semakin membuat mereka kagum. Mereka pergi ke pusat kota. Kita masih akan pergi? Tanya Chen Hao. Pergi? Kenapa tidak? Ucapku sambil tersenyum. Dan saat itu, di padang gurun, di bawah tanda, dilarang masuk, di lokasi ujian masuk perguruan tinggi. Tiba-tiba muncul 4 sosok yang kelelahan. Mengapa berhenti? Ada apa? Seorang pria parubaya dengan kotak sertifikat emas bertanya. Kakak ketiga, menerobos masuk area ujian masuk perguruan tinggi secara ilegal adalah pelanggaran. Jika ketahuan, akan ada hukuman berat. Seorang pemuda yang pakaiannya berantakan dan lengannya terbalut perban berkata. Kapan ini? Jika kita dikejar oleh orang-orang itu, kita akan mati. Masih takut melanggar aturan? Pria parubaya itu lalu melompati kawat berduri setinggi 5 atau 6 meter dan masuk ke area pembakaran. 3 orang lainnya ragu sejenak lalu mengikutinya. Tak lama setelah mereka masuk, belasan pria besar lainnya muncul. Mereka masuk ke area pembakaran. Haruskah kita mengejar? Tanya seseorang. Kejar. Buah roh dan buah lautan darah harus segera diambil. Nilainya luar biasa. Selama masih ada napas, dia bisa diselamatkan. Dia harus dibawa kembali ke keluarga. Keesokan paginya, di taman bermain yang reruntuhan, Chen Hao dan ketiga orang lainnya sedang membagikan barang. Sekarang semua monster berkumpul di bawah kendali tim Chen Hao. Sedangkan aku hanya akan bertindak jika bertemu monster. Saat itu, terdengar suara benturan di reruntuhan. Ada poin bonus untuk membantu teman sekelas di ujian. Jadi Chen Hao dan yang lainnya segera mendekat. Zhang Shuya. Chen Hao tiba-tiba berseru. Zhang Shuya saat itu sedang terengah-engah. Mendengar ada yang memanggilnya. Dia menoleh ke arah suara itu. Qin Chuan, baru saja bicara. Matanya langsung berjatuhan satu persatu. Tim kami bertemu banyak monster, kami terpisah. Aku berhasil kabur dengan sekuat tenaga. Mata Zhang Shuya merah padam, dia menangis terseduh-seduh. Ayo kembali, kataku datar, lalu berbalik pergi. Qin Chuan, kita benar-benar tidak akan membantunya? Chen Hao mengejar Qin Chuan, bertanya dengan heran. Dia akting, lukanya palsu. Kakinya juga tidak apa-apa. Aku menggelengkan kepala. Lalu kenapa dia melakukan itu? Keempat orang Chen Hao ternganga. Aku curiga melihat tim kita kuat, dia ingin ikut berpesta. Wanita itu sungguh licik. Hati-hati, aku berhenti berjalan. Chen Hao dan yang lainnya segera bersiap. Saat itu, dari depan, monster besar menerobos reruntuhan seperti tank yang berkarat. Daging dan darah berhamburan, kekuatan membunuh meroket. Dia terluka. Melihat ini, wajah Chen Hao dan yang lainnya berubah. Qin Chuan menghunus pedangnya, mengalirkan kekuatan tajam dan melemparkannya. Pedang itu memancarkan cahaya dingin dan melesat menembus udara. Bagus, pedang itu tertancap tepat di leher monster berdarah itu. Menancapkannya ke reruntuhan di sampingnya. Monster yang tertancap di dinding itu mendengkur pelan dan meraung. Meronta 2 kali lalu tidak bisa bergerak lagi. Aku berjalan menghampiri untuk mengambil pedangku. Mengungkit gigi monster yang tertancap itu, Xuanji berbalik dan pergi. Bersih dan efisien. Setelah mereka pergi, 3 orang lagi mengejar dari arah monster itu muncul. Melihat monster itu telah dibunuh. Semua wajah mereka berubah. Kiao Zhengqing masuk dan berjongkok untuk memeriksa. Siapa itu? Pencuri mana yang mencuri buruanku? Zhao Wenxuan melompat dengan marah. Suhu di sekitarnya melonjak. Tenang, Kiao Zhengqing membentak tidak senang, mengerutkan kening. Jejak ini agak mirip dengan pedangku. Zhao Wenxuan mendengar ini, wajahnya berubah drastis. Sial, orang sialan itu lagi. Jangan sampai aku bertemu dengannya. Kali ini tidak ada yang bisa menolong. Chen Hao dan yang lainnya mendengar suara amarah dari belakang mereka. Terus melaju dan kabur dari sini. Jam 4 sore di pusat komersial reruntuhan. Mereka berlima menghitung hasil rampasan di lantai 1 reruntuhan. Chen Hao dan yang lainnya dengan bersemangat membicarakan skor mereka saat ini. Belum genap 2 hari. Mereka sudah mendapat lebih dari 1000 poin. Besok kalau sedikit berusaha lagi, 1500 poin juga mungkin.
1.500 poin. Itu garis batas penerimaan universitas kelas 1. Selanjutnya, aku berencana jalan-jalan sendiri. Aku berkata, bergabung dengan tim kecil ini. Semula hanya untuk membantu Chen Hao mendapatkan poin. Sekarang Chen Hao sudah mendapat cukup poin, jadi aku tidak perlu bertahan lagi. Wei Tao dan yang lainnya sudah menduga, tapi mendengar Qin Chuan mengatakannya, mereka agak kecewa. Baiklah. Tapi, hati-hati kalau kamu pergi sendirian ke pusat kota. Besok adalah hari terakhir ujian masuk universitas. Setelah jam 12 siang, situs resmi baru akan membuka jalur input point. Sebelum itu, adalah waktu paling kacau. Chen Hao mengingatkan. Aku mengangguk. Setelah berpisah dengan Chen Hao, aku berjalan sendirian di jalanan reruntuhan. Boom! Tiba-tiba, bangunan reruntuhan yang merambat di sebelah kananku tertabrak. Seekor babi hutan lapis baja bergegas maju seperti tank, menerjang ke arahku. Qin Chuan baru saja akan bergerak, tapi merasakan sesuatu, menarik tangannya dan menghindar ke samping. Shoot, shoot, shoot. Di belakang babi hutan lapis baja, 3 paku es tebal sebesar paha. Paku es sepanjang lebih dari 2 meter melesat keluar. 3 paku es itu seperti dipasang navigasi, menancap tepat di tubuh babi hutan lapis baja. Mereka menguncinya dengan keras ke tanah. Babi hutan lapis baja itu mengeluarkan suara mendesis, darah yang baru saja mengalir langsung membeku menjadi es. Seluruh tubuhnya juga tertutup lapisan embun beku. Tak lama kemudian, ia mati. Sosok muncul dari bangunan reruntuhan tempat babi hutan itu. Salah satu gadisnya memiliki rambut panjang biru es, postur tubuh tinggi semampai, dan wajah yang halus. Bagaikan angsa yang cantik, dia berjalan dengan angkuh. Ternyata dia adalah Qi Sueyao dari sekolah Qin Chuan. Kamu, Qi Sueyao melihat Qin Chuan seketika, ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang tersenyum. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini kan bagian pusat kota. Sekelilingnya dipenuhi monster kelas 1. Kamu benar-benar berani? Kata Qi Sueyao sambil menatap Qin Chuan dengan rasa ingin tahu. Dia mengibaskan tangannya. Paku es yang tertancap di tubuh babi hutan lapis baja meleleh. Sebuah taring yang terbungkus es jatuh ke tangannya. Aku hanya jalan-jalan. Aku berkata santai. Aku kenal beberapa kakek tua yang berlatih kultivasi. Mereka biasanya suka bertarung. Dan mereka takut mati oleh monster kelas 1. Kamu sepertinya tidak takut monster kelas 1 ya? Tanya Qi Sueyao. Aku melirik babi hutan lapis baja yang terkapar. Monster kelas 1 memangnya apa yang perlu ditakuti? Qi Sueyao tertawa seperti bunga merekah. Jangan terus berjalan ke depan. Sekarang banyak pembangun bakat kelas atas berkumpul di pusat kota. Selanjutnya, akan sering terjadi pertempuran besar di sini. Kamu bisa terkena dampaknya, Qi Sueyao mengingatkan. Dia berbalik dan pergi dengan anggun. Setelah itu, aku terus berjalan menuju pusat kota. Malam pun tiba. Bintang berkelip. Tanpa tempat berlindung, rasanya tidak nyaman. Pertempuran sepenuhnya mengandalkan kekuatan. Malam ini terlalu berat bagiku. Qin Chuan berbalik. Perburuan hari ini sampai di sini. Besok aku akan berburu di pusat kota lagi. Dia melompat beberapa langkah di atas reruntuhan dan menghilang ke dalam kegelapan. Aku tiba di reruntuhan yang relatif utuh dan berhenti. Tepat saat aku hendak masuk. Tiba-tiba ku dengar suara perkelahian tidak jauh dari situ. Dengan cahaya bulan, kulihat selusin monster sedang mengepung 3 orang. Dilihat dari pakaian dan perawakan mereka seharusnya bukan siswa. Qin Chuan tidak berniat ikut campur. Di dunia kultivasi, dia terbiasa tidak ikut campur urusan orang lain. Kecuali ada keuntungan. Saat berbalik, dia tiba-tiba terkejut. Pandangannya tertuju pada kota indah yang dipegang salah satu dari mereka. Ramuan spiritual? Aku sangat terkejut. Bukankah dunia ini kekurangan energi spiritual? Bagaimana bisa masih ada ramuan spiritual? Mungkinkah di dunia ini juga ada ruang aneh seperti alam rahasia? Meskipun energi spiritual di dunia besar ini langka, di alam rahasia energi spiritualnya berlimpah. Bisa untuk berkultivasi, bisa untuk menanam ramuan spiritual. Sialan. Cakar monster merobek udara dan mencakar pria yang memegang kotak indah itu. Dia terjatuh, tapi tetap memegang erat kotak kayu itu. Kakak ketiga, kamu duluan, kami akan menahan mereka. Sialan. Berhenti bicara omong kosong. Kita pergi bersama. Aku kehilangan 1 buah asing. Zifeng juga hilang. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada ibu mertua dan yang lain jika aku kembali sendirian? Ketiga orang itu bekerja sama untuk menerobos kepungan monster, lalu dengan cepat masuk ke sebuah lorong. Lorong yang mati. Tiba-tiba, Qin Chuan teringat sesuatu. Ternyata itu adalah jalan buntu yang dipenuhi monster tingkat es, harimau serigala. Ketiga orang itu sangat terkejut dengan kejadian mendadak ini. Mereka mundur. Namun, monster di belakang mereka sudah mengejar, menggera mengerikan. Di depan ada harimau, di belakang ada serigala. Tidak bisa maju atau mundur. Sepertinya. Malam ini kita tidak akan lolos. Wei Ziwan tersenyum pahit. Sayang sekali. Kita sudah menemukan buah asing yang bisa menyembuhkan kakek,
tapi tidak bisa membawanya kembali. Tangan memegang pedang, membunuh monster yang mengejar mereka. Monster-monster FG yang mengejar mereka, yang membuat mereka tidak punya jalan keluar, di tangan pemuda ini ternyata lemah seperti anjing liar, membiarkannya menebas sesuka hati. Tak lama kemudian, semua monster FG di sekitar terbunuh. Nah, terima kasih banyak. Wei Ziwan dan kedua temannya berterima kasih dengan tulus. Aku sedikit mengangguk. Mataku tertuju pada kota indah di pelukan Wei Ziwan. Wei Ziwan merasa was-was. Mungkinkah pemuda ini juga seorang kultivator? Dia menginginkan buah anehnya? Benarkah baru saja lolos dari mulut serigala malah masuk ke mulut harimau? Nah, melihatmu, kamu seharusnya peserta ujian masuk perguruan tinggi. Bisakah aku memintamu melakukan sesuatu setelah ujian masuk perguruan tinggimu selesai? Tentu saja. Katakan saja. Aku Wei Ziwan dari keluarga Lan. Di dalam sini ada buah asing. Aku ingin merepotkanmu untuk mengirimkan kota ini ke keluarga Wei 10 hari lagi. Tentu saja, kami akan memberimu kompensasi yang cukup saat itu. Kuharap pemuda di depanku ini. Mengingat status dan bayaran yang dijanjikan, jangan dekati dia. Buah aneh. Mendengar nama itu, aku sedikit mengernyit. Nama yang sangat asing. Baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, aku belum pernah mendengar tentang hal seperti itu. Wei Ziwan melihat aku tidak mengenalnya. Dia menjelaskan, buah aneh tumbuh di hutan di kedalaman zona liar yang diselimuti oleh reruntuhan. Buah ini tumbuh di pohon-pohon unik dan memiliki banyak efek ajaib, seperti menyembuhkan segala penyakit, meningkatkan kekuatan dan lain-lain. Wei Ziwan melanjutkan, tapi, hutan yang diselimuti reruntuhan itu sangat berbahaya, penuh dengan binatang aneh yang kuat. Bahkan orang yang terbangun kelas langit yang kuat pun tidak berani gegabah di sana. Aku mengangguk paham dan berkata, aku dengar tadi kau mencari buah aneh untuk menyembuhkan kakekmu. Wei Ziwan mengangguk. Ya, aku juga sedikit mengerti soal pengobatan. Kalau kau tidak keberatan, aku bisa menyembuhkan kakekmu. Soal ramuan itu, aku mau wilayah yang setara. Aku langsung mengatakannya. Wei Ziwan tersenyum pahit dalam hati. Pada akhirnya, semua demi wilayah yang setara. Nak, kau telah menyelamatkan hidup kami hari ini. Awalnya aku ingin membayarmu nanti. Karena kau membutuhkan wilayah yang setara, anggap saja ini sebagai balas budi. Lalu dia menyerahkan buah inti yang halus kepadaku. Aku mengulurkan tangan untuk menerimanya. Karena aku sudah mengatakannya, setelah ujian selesai, aku pasti akan datang ke wilayahmu. Nah, kalau begitu kita berpisah di sini. Wei Ziwan berkata dengan tergesa-gesa. Sebelum pergi, dia mengingatkan lagi, keluarga Chen juga mengincar wilayah yang setara. Sekarang terserah padamu. Hati-hatilah, aku mengangguk. Menerima pengingat baik mereka. Setelah Wei Ziwan dan yang lainnya pergi dengan luka parah, aku menyimpan buah inti di tanganku dan meninggalkan tempat itu. Tidak jauh dari sana, 15 sosok yang kuat bergegas mengejar. Hei, bocah, apa kau melihat 3 orang terluka? Lewat sini, aku menggelengkan kepala. Mereka mengutuk. Bagaimana ketiga orang itu bisa berlari begitu kencang? Pemimpinnya mengumpat dengan kasar. Kakak Chen Hu, lihat kotak di tangan anak ini. Chen Hu melihatnya. Matanya berkilat dingin, berkata dengan dingin, bocah, dari mana datangnya kotak di tanganmu? Berikan padaku untuk dilihat. Aku mengeluarkan kotaknya. Ya, berikan padaku. Chen Hu mengulurkan tangan untuk meraihnya, tapi tangannya kosong. Aku menarik kotaknya kembali. Ini yang aku dapat. Pikirkan baik-baik. Chen Hu merasa marah dan berkata, sialan, kau mencari mati. Energi di dalam tubuhku meledak. Bisa-bisanya, kakak harimau, jangan berlebihan. Tahan diri. Masuk ke area ujian lalu membunuh peserta akan jadi masalah besar. Bahkan keluarga Chen akan terseret. Orang-orang di belakang terkejut melihat Chen Hu bergerak. Chen Hu adalah seorang awakener tingkat 4. Satu pukulannya saja bisa menghasilkan kekuatan 30-40 ribu kilogram. Bahkan seekor FG bisa mati hanya dengan satu pukulan. Semua orang terdiam. Sepertinya kita harus menyamar jadi FG dan membunuh si anak kecil ini. Oke, suara berat terdengar. Sebuah sosok melesat keluar. Naga merah menabrak reruntuhan di samping, tertimbun di dalamnya. Kakak harimau, kau tidak main-main ya? Bagaimana kalau barang di dalam kotak rusak? Penglihatan malam ini tidak bagus. Mereka tidak bisa melihat jelas situasinya. Kedua orang itu berlari mendekat, ingin melihat isi kotak dari Chen Hu. Apa-apaan kau ini? Kemana kakak harimau? Oke. Selanjutnya, 2 sosok melesat keluar lagi, jatuh di reruntuhan tempat Chen Hu menabrak. Terdengar suara. Biar aku gerakan badan. Changlan Jiubian adalah buku rahasia dasar dari sekte Changlan. Dulu, aku bisa menghancurkan planet dengan satu tendangan. Meskipun tidak sekuat dulu, menghadapi beberapa awakener seperti ini gampang saja. Yang lain melihat ini terdiam. Kenapa peserta ini begitu kuat? Serang bersama. Seseorang berteriak keras,
Sisanya belasan orang langsung menyerbu. Kabur, kabur. Detik berikutnya, belasan orang itu terlempar keluar. Menabrak reruntuhan. Terdengar rintihan di mana-mana. Aku berjalan ke arah Chen Hu yang tertimbun. Bayar. Chen Hu, berwajah kotor, memuntahkan lumpur dari mulutnya. Dia tahu dia kalah. Dia menendang batu yang keras. Pemuda tadi pasti pernah dia lawan. Tiba-tiba dia melihatku menatapnya, lalu dia ketakutan. Apa yang kau mau? Kau adalah pemimpin kelompok ini? Aku tidak menjawab pertanyaan Chen Hu, malah bertanya lagi. Chen Hu menggelengkan kepala. Bukan, bukan. Aku sedikit mengerutkan kening, lalu menarik orang lain dari reruntuhan dan bertanya. Siapa pemimpin kalian? Orang itu juga tidak menjawab, hanya menatap Chen Hu. Chen Hu berkeringat dingin. Ampuni aku. Chen Hu langsung berlutut. Bisa bertahan hidup. Kalau bertemu yang lebih lemah, jadi sombong. Kalau bertemu yang lebih kuat, jadi penakut. Aku tidak banyak bicara. Lalu aku mengangkat tangan dan menjentikan jariku ke dahi Chen Hu. Cahaya keemasan berkedip.